Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprihatin Setianingsi, NIM 2018 33044. Mata kuliah Pakem IPS, dosen pengampu DR Suat MPD. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 4 semester 1, tema Indahnya Keberagaman, subtema 1. Keragaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1 IPS. Kompetensi dasar memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Indikator mengidentifikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama dan teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran: dengan mengamati gambar rumah adat Kudus dan diskusi, siswa mampu menjelaskan keunikan yang terdapat di dalam rumah adat Kudus, yaitu joglo. Media yang digunakan yaitu gambar dan video. Materi pembelajarannya mengidentifikasikan keragaman yang ada di dalam rumah adat Joglo Kudus, menyebutkan keragaman yang ada di dalam rumah adat Joglo Kudus. Pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan pembelajarannya pendekatan saintifik. Metode pembelajarannya menggunakan tanya jawab dan diskusi. Model pembelajarannya yaitu comparative learning. Di sini saya sebagai guru, saya akan menjelaskan. Pertama, kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Setelah itu saya akan memberikan materi. Apa sih itu rumah joglo? Rumah joglo, rumah adat. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang memiliki ciri khusus sesuai dengan adatnya. Ini digunakan tempat hunian oleh suatu bangsa. Rumah adat merupakan bagian dari keragaman budaya. Rumah adat Kudus. Rumah adat Kudus merupakan salah satu rumah tradisional yang mencerminkan akulturasi budaya masyarakat Kudus. Rumah adat Kudus memiliki atap yang berbentuk joglo pencu dengan bangunan yang didominasi seni ukir 4 dimensi khas kota Kudus yang merupakan perpaduan seni ukir dari budaya Hindu, Persia, Islam, Eropa, dan Cina. Keunikan bentuk-bentuk rumah joglo Kudus. Pertama, bentuk motif ukirannya mengikuti pola kala, binatang sejenis laba-laba yang berkaki banyak, gajah penunggu, rangkaian bunga melati, motif ular naga, buah nanas, sarang lebah, motif burung, dan lain-lain. Kedua, tata ruang rumah yang memiliki jogo satru atau ruang tamu dengan soko gendernya tiang tunggal sebagai simbol bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat esa atau tunggal. Bagian ini berfungsi sebagai pengikat bagi penghuni rumah agar senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya. Ketiga, gendongan atau sentong. Rumah keluarga yang ditompang 4 buah soko guru dan tiang penyangga. Keempat tiang tersebut adalah simbol yang memberi petunjuk bagi penghuni rumah supaya menyangga kehidupan sehari-hari dengan mengendalikan 4 sifat manusia, yaitu amarah, dorongan untuk melakukan kemaksiatan, lawamah, dorongan mengoreksi diri sendiri, sofiyah, kelembutan hati, mutmainah, dorongan dengan berbuat kebajikan. Keempat, pawan atau dapur, di bagian paling belakang bangunan rumah. Kelima, atau pawikan, kamar mandi, sebagai simbol agar manusia selalu membersihkan diri dari baik fisik maupun rohani. Keenam, tanaman di sekeliling pawikan antara pohon belimbing dan yang melambangkan 5 rukun Islam. Pandan wangi sebagai simbol rezeki yang harum, halal, dan baik. Bunga melati yang melambangkan keharuman perilaku yang baik dan budi pekerti yang luhur, yang melambangkan dan ketujuh yaitu tata letak rumah yang menghadap ke arah selatan yang mengandung makna agar si pemilik rumah seolah-olah tidak memangku Gunung Muria yang terletak di sebelah utara sehingga tidak memberatkan kehidupan sehari-hari. Genteng Kerpus tradisional Kudus, yaitu genteng wuwungan khas Kudus. Genteng Kelir
Genteng ini hanya ada satu dan terdapat pada bagian paling atas dan tepat di tengah. Genteng kelir terbentuk dua daun yang mekar sempurna, yang artinya kedewasaan. Filosofinya yaitu kedewasaan yang bisa menata yang lebih muda dan bisa menjadi tauladan yang baik dan yang lebih muda. Genteng pengapit. Genteng ini terdapat pada bagian kanan kiri genteng kelir. Genteng tengah pengapit terbentuk daun yang mekar setengah melipat, yang artinya muda dan remaja. Filosofinya yaitu masa muda atau remaja harus melihat masa depan ketika dewasa dan mencontoh yang lebih tua. Genteng cungkrik. Dengan ini terdapat pada bagian paling sudut bawah yang menghadap atas, dan genteng cungkrik terbentuk kuncup daun. Filosofinya kelahiran. Nah, di sini saya akan memberi gambar dan video rumah adat Joglo Kudus. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Di sini saya akan memberikan satu pertanyaan. Rumah adat Kudus terdapat 5 keunikan dan sebutkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.